Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, pernahkah kita bertanya, mengapa bangsa sebesar Indonesia dengan masyarakat muslim lebih dari 249 juta jiwa namun masih sering terbelah hanya karena pilihan politik berbeda, terpecah oleh mazhab yang tak sama, hidup rukun bertetangga tak lagi bersahaja hanya karena berbeda cara dalam berdoa. Mengapa umat yang diajarkan bersatu di bawah kalimat La ilaha illallah justru kerap terpecah oleh debat pongah siapa yang paling lillah? Pertanyaan ini seakan menjawab bahwa otoritas agama bisa berada di mana-mana, bukan hanya pada ulama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita juga sering berdiskusi dengan materi yang bias substansi. Alih-alih membahas gagasan inti, malah terjebak dalam sensasi yang tak berarti. Kasus ijazah palsu terus menderu tak pernah berhenti. Isu hilirisasi industri, program makanan bergizi, aksi pemblokiran rekening pribadi, kenaikan pajak, dan dampak ekonomi, sampai kepada arah koalisi yang diperdebatkan bukan untuk diatasi, tetapi dijadikan alat untuk serang pribadi. Sentimen kesukuan dan keagamaan dipolitisasi, framing media diarah bukan pada kebenaran hakiki, melainkan menjalar pada kebrutalan kebohongan yang direpetisi. Pada akhirnya yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Disinilah polarisasi menjadi tajam, menghujam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga berpotensi pada disintegrasi Indonesia. Hadirin, survei terbaru Laboratorium Psikologi Politik Universitas Indonesia, sebagaimana ditulis oleh media Antara pada April 2025, menyatakan bahwa kita saat ini terbelah menjadi dua kelompok besar, yang dimana 57% di antara kita cenderung pro pemerintah dan 43% dengan sikap oposisi konservatif. Dinamika ini menjadi tantangan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, Islam rahmatan lil alamin yang bermakna rahmat bagi seluruh alam adalah solusi mendasar yang harus kita hadirkan dengan konsep menyatukan, bukan menceraikan. Prinsip rahmah adalah anugerah persaudaraan, bukan perselisihan. Kohesi sosial dibangun atas landasan keadilan, bukan kepentingan sektarian. Konsep ini akan kami bahas secara lugas dan tegas dalam sebuah judul syarahan Aktualisasi Islam Rahmatan lil Alamin sebagai konsep mengantisipasi polarisasi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan landasan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ini benar-benar terdapat pesan yang jelas bagi kaum penyembah Allah. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang dirindukan surga, secara komprehensif Syekh Ahmad Mustafa Al-Maradhi di dalam tafsirnya Al-Maradhi jilid 17 halaman 78 menjelaskan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan Allah tidak mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai sebab yang menjadi tempat kebahagiaan di dunia dan akhirat, melainkan sebagai bentuk rahmat bagi seluruh umat manusia untuk membimbing mereka dalam urusan kehidupan di dunia maupun akhirat. Hal ini dipertegas lagi oleh Imam Ibnu Ashur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid 17 halaman 166 sampai 168 menjelaskan bahwa syariat Muhammad itu bersifat rahmat, yakni syariat paling luas rahmatnya bagi seluruh alam. Artinya Islam hadir bukan hanya untuk satu kaum, satu ras, atau satu zaman saja, namun Islam hadir sebagai rahmat universal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan kehadirannya di alam semesta ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah nomor hadis 5800. Ya ayyuhan nasu innama ana rahmatum muhdah. Artinya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah. Hadirin, rahmat dalam ayat tadi bukan hanya kasih sayang dalam bentuk ucapan semata, tapi melingkupi setiap keadilan, menawarkan prinsip perlindungan, meneguhkan nilai persaudaraan, mewarisi rasa kepedulian, serta penghormatan terhadap martabat manusia yang berkeadaban. Namun hadirin sekalian, realitas sosial bangsa kita saat ini seakan terjebak di persimpangan sejarah. Kita menyaksikan ruang pabrik riuh gaduh oleh gemuruh suara liar yang menuntut keadilan semakin rapuh. Semua berteriak, ayo bergerak, bakar, tembak, jarah saja hartanya, seret dia ke penjara, hancurkan saja mobil mewahnya, bongkar brankas dolarnya,
ambil jam 11 miliarnya, karena dia telah menyakiti kita dengan kata-katanya. Sepenggal sejarah gelap ini kita saksikan, karena kita terbelah oleh jurang pemisah antara kita rakyat jelata dengan pejabat yang katanya pejabat mulia. Pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Majalah Tempo menulis laporan penelitian tahun 2025 dari Moles Data dan Demokrasi Research Hub menyatakan bahwa selama periode aksi protes publik pada Agustus 2025 di Indonesia kemarin, terdapat sekitar 20% percakapan digital di media sosial bermuatan polarisasi. Fenomena ini tentu tidak boleh berlalu begitu saja tanpa solusi. Kalau tidak, maka jangan heran persekusi dan perselisihan seolah akan menjadi hal biasa, berujung pada konflik yang bahaya untuk bangsa kita. Percaya enggak? Percaya dong brother. Bahaya. Kenapa? Karena seharusnya ini semua tak masuk logika. Bila tak masuk logika, terusik negeriku, kau melemparku membakarnya. Mari arahkan Islam rahmatan tertuju pada yang ihsan, pada yang ikhlas, damai sejahtera kita digenggamnya. Syariat Islam untuk semua, meski berbeda kita bersama. Oh marilah kita damai sejahtera untuk Indonesia, aman sentosa. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang dirindukan surga, agar negara kita Indonesia terbebas dari polarisasi bangsa, bisa hidup mulia dengan aman damai sentosa. Allah mengajarkan kita melalui firman-Nya dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 90 secara bijaksana, dengan konsep yang begitu perfect untuk diamalkan, diajarkan, disebarkan, serta diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat, Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya jilid kelima halaman 38 sampai 39 menjelaskan ayat ini dengan mengutip pendapat dari Muqatil, yakni al-adlu menurut Muqatil adalah tauhid, al-ihsan memaafkan orang lain, dan ita idil qurba adalah mengikat silaturrahim. Hadirin, perintah Allah dalam ayat ini menjadi fondasi moral dalam menjaga ikatan sosial untuk menangkal isu polarisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Betul hadirin? Betul. Dari syarahan yang telah kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, Islam rahmatan lil alamin adalah konsep sempurna yang bermakna Islam hadir memberi rahmat bagi segenap kehidupan bangsa. Kedua, bertalian dengan konsep rahmah, prinsip melaksanakan al-adlu, al-ihsan, dan ita idil qurba, serta menjauhi segala perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan menjadi solusi untuk Indonesia jauh dari polarisasi, dekat dengan harmonisasi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.